Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, pada tutorial ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database sederhana dan kelas model sederhana. Ya, sebelum dilanjutkan ke proses pembuatan aplikasi Java Web sederhana ini, perlu diingatkan bahwa aplikasi yang dibuat pada tutorial ini pada tutorial pertama ini, adalah aplikasi yang masih belum object oriented, masih belum sistematis. Jadi nanti codingannya masih banyak yang acak-acakan ya. Nah, fokus utama dari fase pertama ini adalah bagaimana cara membuat aplikasi sesimpel mungkin. Ya, jadi sederhana mungkin tapi bisa sesuai dengan kebutuhan user. Nanti untuk yang lebih baik, yang lebih sistematis dan lebih object oriented akan dijelaskan di fase kedua. Ya, jadi nanti setiap fase ini ada beberapa part. Ya, jadi ada pembuatan database, kelas model, pembuatan control dan view, dan pemanis ya, serta penambah-penambahan data lainnya. Jadi oleh karena itu untuk yang bagian pertama ini atau fase pertama ini hanya diperuntukkan untuk pemula atau orang-orang yang baru ingin belajar Java, atau orang-orang yang ingin belajar bagaimana cara mudah membuat aplikasi Java Web menggunakan Java. Ya, kita mulai. Pertama ya, sebelum kita membuat aplikasi, kita harus membuat database-nya dulu. Ya. Oh, di sini yang kita buat ini adalah aplikasi Java Web, sehingga kita butuh database nanti untuk penyimpanan datanya. Nah, aplikasi yang saya gunakan untuk membuat database dan membuat Java Web yaitu adalah XAMPP versi 234, versi 324, dan NetBeans versinya adalah versi 82. Ya, jadi ini akan digunakan nanti selama tutorial, yaitu adalah XAMPP versi 3.24 dan NetBeans versi 8.2 ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama adalah kita akan membuat database nih. Jadi kita akan membuat database di mana database yang dibuat untuk part 1 adalah ada tabel barang, bentuknya seperti ini. Ada data supplier, ada tabel user, ada tabel akun, ada tabel pemesanan, ada detail pesan, ada pembelian, dan ada detail pembelian. Nah, nanti dari tabel ini akan dicontohkan 4 mungkin. Jadi yang dicontohkan cuma 4. 1, 2, 3, 4. Selebihnya akan menjadi tugas. Jadi ada apa aja tugas, yaitu tentang pemesanan dan pembelian. Itu akan ditugaskan. Ya. Kenapa ada tugas? Supaya kalian bisa mengetahui apakah materi yang dibuat saat pelatihan ini ya atau tutorial ini itu telah kalian buat sendiri gitu ya. Telah kalian bisa pahami. Ya, jadi kalau misalkan kalian sudah bisa buat sendiri, artinya kalian telah paham apa yang diajarkan dalam tutorial kali ini. Oke. Nah, untuk membuat database kita butuh aplikasi yang namanya SAM. Ya, jadi di sini ada SAM. Ya, dimana nanti yang cukup dinyalakan hanyalah Apache dan MySQL. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan kalian nyalakan yang lain seperti Tomcat, nantinya dikhawatirkan akan bentrok dengan Glassfish server yang dimiliki oleh NetBeans, sehingga nanti NetBeans ini tidak bisa, aplikasi yang kita buat tidak bisa di-running. Oleh karena itu, pastikan yang berjalan adalah Apache dan MySQL. Jadi kalau sebelumnya dia posisinya seperti ini ya, tidak ada yang berjalan. Nah, jika ada seperti ini posisinya, kita klik start pada Apache dan MySQL. Nah, setelah kita nyalakan Apache dan MySQL, kalian buka browser andalan kalian. Browser itu seperti mungkin Google Chrome atau mungkin Internet Explorer. Kalau saya pakai Microsoft Edge ya. Jadi saya di sini menggunakan Microsoft Edge ya.
Nah, lalu kita ketikkan localhost / php/my-admin. Nah, di sini kita akan membuat database. Ya, di sini kita akan membuat database di mana data tabelnya nanti akan disesuaikan berdasarkan slide yang tadi. Ya, nanti slide-nya akan ada di deskripsi, ya bisa di-download. Jadi setiap materi nanti slide-nya ada di deskripsi, bisa di-download. Nah, dan codingannya pun insya Allah akan ditaruh di sana. Nah, tapi supaya lebih mempermudah kalian, kalian bisa mengikuti cara membuatnya yang seperti yang saya tutorialkan. Kenapa? Karena walaupun tulisan atau codingannya terlihat banyak, sebenarnya cara membuatnya itu sangat mudah, ya tidak perlu banyak diketik. Mungkin kalian hanya cukup mengetik satu model saja, ya selebihnya nanti tidak perlu diketik ulang, cukup mengetik satu saja. Nanti yang lain tinggal mengikuti pola yang saya ajarkan. Oke, kita pertama buat database-nya dulu. Cara membuat database, kalian pilih database, menu database di sini atau pilih new yang ada di sini. Kemudian masukkan namanya, ya contohnya misalkan latihan. Kemudian kalian pilih create. Nanti setelah ini kita akan menemukan di sini ada tulisan latihan, ya. Jadi di sini ada tulisan latihan, yaitu database latihan telah terbuat, ya. Ya, jadi database-nya latihan namanya. Kemudian kita buat tabelnya. Nah, tabel ini kita akan mengikuti struktur tabel yang ada di slide ini, ya. Jadi slide ini itu dibuat oleh Universitas Bina Sarana Informatika, ya. Jadi kalau mau kuliah basic aja itu, ya. Jadi saat ini tuh dibuat oleh Universitas Bina Sarana Informatika. Jadi saya hanya menggunakan ini saja, ya. Jadi saya hanya menggunakan slide ini, ya, untuk supaya nanti codingannya, ya, jadi bisa sesuai dengan database yang digunakan oleh tim Dinas Sarana tim mahasiswa, ya, tim atau mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika, ya, supaya untuk membuat proyek-proyek yang mereka gunakan, ya. Jadi kita buat nama tabel pertama adalah tabel barang. Nah, nama yang dibuat itu tidak boleh pakai spasi, ya, tapi tabelnya barang saja, ya, barang, ya. Nah, kalau bisa hurufnya huruf besar depannya, ya, karena kita menggunakan Java. Walaupun sebenarnya di SQL ini, jadi yang database yang kita gunakan ini DBMS-nya menggunakan namanya MySQL, di mana MySQL ini bersifat uncase sensitif atau tidak sensitif case-nya. Artinya huruf besar dan huruf kecil akan dianggap sama. Tapi karena kita membuat program dengan bahasa programan Java, di mana Java itu bentuknya camel case, ya, di mana nama kelas itu huruf pertamanya adalah huruf besar, maka huruf untuk tabel kalau bisa digunakan huruf besar juga. Fungsinya apa? Nanti supaya lebih mudah untuk modifikasi, ya, lebih mudah untuk modifikasi. Akan sangat berbeda jika kita menggunakan barang B kecil dan barang B besar. Ya, nanti akan terlihat, akan dijelaskan kenapa ini bisa lebih mudah nanti ketika kita membuat modelnya, ya. Oke, kita buat barang, walaupun terjadinya huruf kecil tidak apa-apa, tapi kita buatnya dengan huruf besar. Nah, jumlah kolom di sini adalah jumlah baris yang ada di slide. Kalau misalkan ada 4 baris, berarti ada 4 kolom. Ya udah, kita buat menggunakan 4 kolom. Kita go. Kalau sudah di go. Nah, untuk bagian name ini masukkan field yang ini, ya. Untuk field pertama ini taruh di bagian name atau bahasa Indonesianya nama mungkin. Ya, di sini ada KD BRG. Terus ada NMBRG. Terus ada harga, dan juga ada stok. Oke, ya.
Lalu untuk tipe ini ya, untuk kolom kedua ini adalah bagian tipe yang ada di sini ya. Jadi disesuaikan dengan tipe yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat di sini tipenya adalah char in. Nah, kita buat tipenya adalah char. Nah, untuk mencari char kalian tidak perlu scroll ya. Jadi cukup ketik huruf C, maka dia akan otomatis lompat ke char. Ya, jadi cukup ketikkan huruf C ketika memilih ya. Terus lalu di enter. Ya. Sama ini juga karena char kita ketik huruf C lalu enter. Dan ini integer. Selanjutnya untuk kolom ketiga kita lihat di sini ada size. Nah, size ini ditempatkan di kolom ketiga length atau value. Ya, kita lihat di sini size-nya 5 dan 25. 5 dan 25. 25. Kemudian kita lihat di sini ada keterangan primary key. Artinya kode barang ini akan menjadi penanda khusus ya atau penciri dari tabel ini. Nah, keterangan primary key ketika kalian menemukan keterangan primary key, kalian rubah indeksnya ya, kalian rubah bagian indeks. Kalau kalian cari di sini kalian geser ya, digeser. Di sini ada yang namanya indeks. Cari ya, indeks. Nah, ini. Di sini ada namanya kolom indeks, di mana kalau misalkan primary key berarti indeksnya kita rubah menjadi primary. Ya, primary. Ini cukup. Nah, kalau ada seperti ini keluar tinggal di go saja. Nah, jadi. Oke, jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, jadi indeksnya di sini primary. Ya, sebelum kita pindah ke tabel berikutnya bisa di print screen terlebih dahulu. Ya, jadi ini bisa di print screen nanti kalian pause terus kalian kerjakan. Nanti berikutnya oke ya. Berikutnya kita akan membuat tabel berikutnya. Kalau sudah selesai ini kalian klik save atau simpan. Ya, ada di bawah. Ini atau biasanya juga ada di atas, tergantung dari versinya. Kalau di sini ada di bawah, kalian ketik save atau simpan tergantung bahasanya yang digunakan. Oke, jadilah tabel pertama, yaitu tabel barang. Oke. Berikutnya adalah kita membuat tabel baru. Nah, ini kalian bisa menggunakan pilihan new di sini, atau kalau yang simple adalah kalian kembalikan ke database latihan, bisa pilih latihan yang ada di bawah atau latihan yang ada di atas ini, ya. Bisa pilih latihan yang ada di samping atau latihan yang ada di atas ini. Nah, di sini akan ada tulisan create table lagi atau buat tabel baru, ya. Di mana kita akan membuat tabel berikutnya yaitu adalah tabel supplier. Ya, supplier di sini sama S-nya PP-nya ada 2 dan kolomnya ada 4. Ya, jadi supplier S U P P L I supplier, kolomnya juga ada 4. Kemudian kita pilih go seperti tadi. Lanjut. Nah, di sini ada field-field yang harus kita ketikkan, yaitu ada kode sub, nama sub, alamat, dan telepon. KD sub, terus ada NM sub, kemudian ada NM sub, terus ada alamat, dan ada telepon. Teleponnya telepon ya. Telepon. Oke. Tipe data yang digunakan adalah char semua. Ya. Jadi kita pilih C enter. Terus kita pilih C enter. Terus kita pilih C enter. Kita pilih C enter. 5, 25, 50, 15. 5, 25,
50, 15. Oke. Nah, di sini indeksnya bagian pertama doang ya. Jadi baris pertama doang atau kolom pertama doang yang primary key. Maka di sini indeksnya primary. Kalau ada tulisan langsung go saja. Setelah di go, kemudian kita simpan. Ya, ini bisa di print screen atau di pause dulu sementara. Oke, nah, lanjut kita simpan ya. Kita simpan. Berikutnya kita akan membuat tabel berikutnya. Ya, jadi itu adalah tabel user, di mana fieldnya sekarang tidak 4, melainkan 5. Seperti yang tadi kita buat, gimana caranya? Kita buat database latihan, kita klik, ya, bukan kita buat, kita klik ya database latihan atau latihan yang ada di samping. Oke, terus lalu kita pilih di sini tabel, nama tabelnya adalah user. Jumlah kolomnya ada 5. Oke, kalau sudah di go. Nah, kita sesuaikan lagi namanya ya. Di sini ada ID user, nama user, hak akses, dan password. Nah, kita ikuti saja ID, kemudian ID user, nama user, hak akses, pas. NM user, kemudian ada hak akses, kemudian ada pas. Ya, jadi seperti ini. Kemudian tipe datanya integer, char. Berarti yang pertama integer, yang lain char. Terus char, terus char. Oke. Panjangnya 11, 5, 20, 78. Panjangnya 11, 5, 20, 78. 5, 20, 78. Ya, apakah ada keterangan atau indeks yang digunakan? Ada. Nah, nanti kalau misalkan ada suatu tabel yang tidak ada keterangannya, ya tidak perlu diberikan indeks. Ya. Jadi, kalau ada suatu tabel yang tidak ada keterangannya, tidak perlu diberikan indeks. Ya. Jadi, cukup yang ada keterangan primary key lah yang diberikan indeks. Jadi, sebenarnya ada yang namanya primary key dan foreign key. Yang sebenarnya foreign key itu tidak perlu diberikan indeks. Ya. Kenapa? Kalau misalkan kita berikan dia indeks, takutnya indeks yang digunakan itu salah atau keliru. Akibatnya apa? Jadi kalau yang namanya indeks yang keliru, misalkan kayak primary key, unique, ya. Jadi mereka itu bentuknya unik, ya tidak boleh sama. Sedangkan namanya foreign key itu satu tabel bisa sama, ya. Jadi kemungkinan salah. Makanya kalau foreign key tidak perlu diberikan indeks untuk materi sementara ini, ya. Jadi untuk bagian pertama ini, fase pertama ini, foreign key tidak perlu diberikan indeks, ya, untuk menanggulangi kesalahan ke depannya. Ya, jadi yang perlu diberikan indeks itu hanya yang keterangannya primary key saja, ya, yang ada keterangannya. Oke, kita lanjut. Jadi ini 11, ya udah tadi ya. Ini keterangannya primary, maka di sini kita beri indeksnya primary. Oke, kita pilih go. Jadi di sini ada, ya, bisa disimpan terlebih dahulu, ya. Kalian bisa print screen dulu atau kalian pause dulu. Nah, setelah itu kemudian kita pilih save. Oke, lanjut. Kita akan membuat tabel ketiga, yaitu tabel yang keempat, yaitu tabel akun. Ya, jadi kita akan membuat tabel keempat, yaitu tabel akun di mana kolomnya hanya ada 2. Jadi kalian buat lagi, kalian klik lagi latihan, ya. Atau bisa yang di atas latihan atau di sini latihan. Kalian buat nama tabelnya akun.
kolomnya hanya ada 2. Nah, jadi akun nama tabelnya kolomnya ada 2. Jadi akun kolomnya ada 2. Oke, go. Nah, di sini nama yang digunakan bebas ya. Jadi nomor akun sama no akun ya, nomor akun, nm akun, nm underscores akun. Oke. Kemudian ini tipe datanya char lagi, yaitu char C enter. Ya, ini juga char C enter. Panjangnya untuk nomor akun 5, nama akun 20. 5 dan 20. Untuk primary key, nomor akun primary key. Maka indeksnya kita berikan dia primary. Kalau sudah seperti biasa, di go dan sebelum di save, kalian bisa print screen terlebih dahulu atau kalian pause untuk membuat seperti ini. Kalau sudah, maka kita save. Nah, yang dicontohkan hanya ada 4, sedangkan nanti kedepannya akan ada banyak ya, dan ada 4 lagi dijadikan homework atau PR atau latihan ya. Jadi supaya kalian bisa membuat tanpa dituntun ya, jadi membuat sendiri tanpa dituntun. Fungsinya apa? Supaya kalian berlatih. Nah, yang namanya pemrograman ini kita harus banyak latihan supaya bisa. Jadi dia sifatnya bukan orang pinter pasti jago bikin program, tidak, tapi orang yang sering latihan suatu saat dia akan bisa membuat suatu program sendiri gitu tanpa tuntunan orang lain ya. Jadi yang namanya membuat program ini harus banyak-banyak latihan, bukan banyak belajar pinter ya. Jadi bukan hanya baca doang. Jadi hanya baca doang tidak akan membuat kalian bisa membuat program ya. Jadi untuk membuat program ini kalian harus sering-sering latihan supaya tahu nanti akan ada error dan tidak apa yang mana yang lebih mudah, yang mana yang sulit dan lain-lain ya. Setelah kita membuat database yang dicontohkan, kita ke tahap selanjutnya yaitu adalah membuat aplikasinya. Ya, jadi kita akan membuat aplikasinya menggunakan NetBeans ya. Nah, aplikasi yang akan kita buat ini adalah aplikasi Java Web sederhana, di mana nanti kalian bisa klik file, new project ya, kita buat project ya, Java Web ya, Java, terus kita pilih web application ya. Jadi kita pilih Java Web, terus pilih web application. Kita akan membuat aplikasi Java Web sederhana. Nah, kita beri nama projectnya adalah misalkan latihan pembelian. Ya, kita buat project dengan nama latihan pembelian. Oke, kalau udah kita next. Nah, ini kita pilih Java E7 ya, web. Dan sini Glassfish 4.11. Kalau udah kita next lagi. Nah, untuk saat ini kita belum menggunakan framework apapun ya. Jadi ini masih yang paling dasar. Di yang paling dasar ini kita tidak menggunakan framework apapun. Kalau sudah kita bisa klik finish. Oke. Nah, maka akan muncul di sini project yang berbentuk apa ya? Seperti globe ya. Jadi seperti bola ya. Jadi dia akan berbentuk seperti bola seperti ini. Nah, ini adalah project kita yaitu latihan pembelian. Nah, kalau bisa kayak kalau sudah muncul seperti ini, kalian bisa klik ya. Dibuka.
Langkah pertama yang harus kita lakukan supaya tidak lupa ke belakangnya, yaitu menambahkan libraries. Ya. Library apa aja yang akan kalian gunakan, kalian sudah bisa memikirkannya sebenarnya di awal. Ya. Nah, untuk yang paling pertama ini, atau yang paling dasar ini, kita hanya menggunakan libraries, yaitu yang namanya MySQL. Karena kita pada kesempatan kali ini atau pada tutorial kali ini, bahasa pemrograman database yang digunakan adalah database MySQL. Oleh karena itu kita bisa klik kanan, terus kita pilih add library, ya jadi pilihnya add library. Jadi klik kanan di library, ya terus pilih add library. Terus kita bisa pilih yang namanya MySQL JDBC driver. Ya, jadi ada di posisi M. Nah, library ini akan berurutan berdasarkan abjad, ya. Jadi dari A yang paling atas hingga T yang paling bawah. Nah, yang kita gunakan ini huruf M, ada di atas huruf N dan di bawah huruf J. Ya, ada MySQL, JDBC, driver. Kalau sudah, kita bisa pilih add library. Oke. Setelah itu, kita akan membuat 2 folder di dalam source package. Ya, jadi di dalam source package ini kita akan membuat 2 folder. Folder pertama adalah folder model dan folder kedua adalah folder control. Tapi bentuknya bukan folder umum, ya. Folder yang kita gunakan di sini adalah Java package. Jadi Java package ini seperti folder yang mengelompokkan Java kelas yang sejenis, ya, yang mirip. Ya, oleh karena itu ya, dengan tujuan yang sama. Jadi supaya mereka bisa terkelompokkan dengan baik, ya. Oleh karena itu kita buat source package dengan nama folder, ya. Tapi di sini kita buatnya Java package bukan folder, ya. Nah, ini bentuknya seperti folder. Jadi namanya Java package. Jadi di source package kalian klik kanan akan muncul tulisan new di sini. Setelah itu kalian pilih Java package yang ada di sini. Nah, namakan model, ya. Boleh kecil finish. Dan package berikutnya new Java package, namakan control finish. Jadi kita buat 2 folder di sini, ya, di mana namanya adalah folder control dan folder model. Tapi bentuknya bukan folder umum, yaitu folder Java package. Nah, kita sekarang ke model, ya. Jadi untuk part 1 ini, karena kita hanya akan membuat model dan database, ya, di mana nanti kontrol, ya, dan view akan dibahas di part berikutnya. Ya, jadi part 1 ini hanya membuat model dan database. Ya, jadi ntar klik kanan di sini model. Nah, namanya disesuaikan dengan nama tabel yang kita buat tadi. Ya, tabel pertama yang kita buat adalah tabel barang. Oleh karena itu kita buat Java class dengan nama barang. Gimana caranya? Yaitu kita bisa klik kanan di model, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih Java class. Kita bisa beri nama di sini barang. Barang. Nah, pastikan huruf depannya huruf besar. Nah, sebenarnya Java ini menggunakan format tulisan camel case, ya. Camel case itu unta, di mana yang namanya punggung unta itu kan naik tinggi turun rendah, ya. Jadi tinggi rendah ya. Nah, untuk penulisan Java sendiri sebenarnya, ya, pada umumnya dia menggunakan camel case, di mana untuk nama kelas huruf besarnya huruf besar, huruf pertamanya huruf besar, dan kalau misalkan ada kata-kata selanjutnya, kata berikutnya itu huruf awalnya huruf besar untuk kelas. Nah, kalau untuk atribut atau misalkan variabel-variabel di dalam suatu kelas, dia huruf pertamanya huruf kecil dan diikuti huruf besar untuk huruf kata kedua dan kata selanjutnya. Karena ini nama kelas, huruf pertamanya huruf besar, ya, namanya barang saja. Oke, kalau sudah kita bisa finish. Nah, cara termudah untuk membuat suatu model yaitu adalah
kita membuatnya semua atribut yang ada pada database kita jadikan string. Kenapa string? Karena pada umumnya data yang kita ambil dari view atau dari tampilan atau dari ketikan seseorang itu adalah berbentuk string, ya, supaya tidak perlu ditransfer terlalu banyak, ya, atau diolah terlalu banyak bolak-balik. Maka untuk model yang sederhana, ya, jadi untuk aplikasi sederhana modelnya cukup diolah menggunakan string saja. Nah, nanti ketika kita ingin mengolah bentuk angka, itu bisa kita olahnya di kontrol, ya. Jadi semua bentuk pengolahan data itu taruhnya di kontrol. Nah, untuk di model ini karena hanya untuk bentuknya untuk penyimpanan saja, ya, maka kita gunakan string saja. Jadi kita buat string, terus string, kalian bisa ketik str, ya, nanti kalian mencet kontrol spasi. Maka akan ada pilihan, ya. Kalau di NetBeans, ketika kalian mengklikkan atau menekan kontrol spasi, akan muncul pilihan-pilihan. Nah, di sini kita bisa pilih yang string, ya, atau misalkan kalian ketik langsung boleh string. Terus nama atribut yang tadi kita buat. Jadi nama-nama atributnya ada apa aja? Ada KD, BRG, kemudian ada atribut apa lagi? Ada NM, underscore, BRG, ada atribut apa lagi? Ada atribut harga, dan ada atribut stok. Nah, setelah kita buat ini, nah, kita akan membuat query database yang dihubungkan ke tabel barang. Ya, jadi setelah membuat ini, kita akan membuat query database yang dihubungkan ke tabel barang. Ya, oke. Jadi kita buat. Nah, cara yang mudah untuk membuat query adalah kita mengolahnya berdasarkan toString yang bisa di-generate di NetBeans, ya. Jadi di dalam Java ini ada yang namanya POJO, ya, plain old Java object, ya. Jadi adalah suatu fungsi-fungsi yang umumnya bisa di-generate oleh IDE apapun, ya. Biasanya mau menggunakan NetBeans atau yang lain itu bisa di-generate karena dia adalah suatu fungsi-fungsi atau metode-metode yang umum digunakan, ya, sehingga suatu kelas itu bisa berdiri sendiri atau bisa digunakan. Nah, salah satu POJO di dalam Java itu ada yang disebut dengan toString, yaitu adalah membuat data yang kita buat ini menjadi bisa dicetak, ya, dalam bentuk string. Nah, caranya gimana untuk membuat toString? Kalian klik kanan di sini, terus kalian pilih insert code, ya. Jadi pastikan kursor ada di bawah atribut, ya. Pastikan kursor ada di bawah atribut, ya. Kemudian kalian klik kanan, kalian pilih insert code, ya. Jadi pilih insert code, kalian pilih toString. Di sini ada toString, ya. Insert code, kemudian pilih toString. Nah, ini checklist semua kalau sudah di generate. Nah, langkah berikutnya adalah kalian akan harus merapikan ini supaya nanti ke depannya akan mudah kita gunakan. Caranya gimana? Enter, ya. Jadi kita enter setiap bagian, ya. Jadi kita enter setiap atribut yang digunakan. Atribut itu kan tadi ada apa aja? Ada kode barang, nama barang, harga, dan selanjutnya. Jadi bisa di-enter sejak sini. Ya, ini enter. Di sini ada kode barang, ya. Jadi enternya itu sebelum tanda plus seperti ini. Setiap atribut. Bentar. Kemudian di sini ada nama barang. Kita bisa enter di sini. Kemudian di sini ada harga. Bisa enter di sini. Dan terakhir ada stok. Kita bisa enter di sini. Nah, untuk memudahkan ke depannya, yang ini juga ini kan karena, lihat, supaya sesuai dengan pola, ya, supaya nanti ke depannya akan memudahkan kalian juga, ini, ya, untuk bagian ini, ya, ini
kita sesuaikan. Maka yang di enter, yang di plus terakhir pun kita enter. Jadi akan seperti ini. Ya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, ini untuk toString. Nah, ini belum selesai. Jadi yang baik adalah kita sesuaikan dengan format yang ada pada SQL, di mana setiap value atau setiap nilai atau setiap variabel nantinya ya itu harus diberikan tanda petik 1 single quote di kiri dan di kanan. Nanti akan dijelaskan, kita akan membreakdown dari query SQL menjadi query dalam bentuk Java. Ya, pertama, nah supaya menyesuaikan dulu supaya lebih mudah, maka kita berikan di sini ya suatu petik 1 ya, setelah sama dengan dikasih petik 1. Setelah sama dengan diberi petik 1 ya. Dan setelah tanda tambah setelah tulisan hijau ini, setelah atribut-atribut ini atau setelah variabel-variabel ini kita berikan tanda tambah, kemudian petik 2, petik 1. Nah, jadi hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, kita kopikan ini ke semua atribut yang digunakan. Seperti ini. Oh ya, dan pastikan atribut di sini namanya sama seperti atribut yang ada di dalam database. Fungsinya apa? Supaya jauh lebih memudahkan nanti ke depannya. Ya, nanti akan kita bisa terlihat membuat membuat model cukup buat sekali, itu bisa digunakan berkali. Nah, bisa kita lihat. Ya, jadi kalau sudah seperti ini, ya, kita akan membuat query pertama, ya, yang menghubungkan antara Java Web dengan database MySQL yang tadi, ya. Oke, sebelum kita simpan terlebih dahulu ya, Ctrl S, disimpan sehingga warnanya menjadi tidak tebal. Nah, query pertama yang akan saya buat di sini adalah query update. Kenapa update? Karena bentuknya sangat mirip dengan toString. Misalkan kita ingin mengupdate barang, query-nya akan menjadi seperti ini, ya. Kita besarkan file. Ya, 16. Kurang besar, misalkan 18. Oke. Yang kita buat ini ya. Update. Misalkan kita buat update barang set. Nah, pada umumnya untuk mengupdate primary key itu tidak bisa diganti ya. Jadi yang bisa diganti hanya atribut-atribut penjelasan dari primary key tersebut. Nah, di mana kode barang adalah primary key. Maka yang kita ubah adalah nama barang, harga, dan stok berdasarkan primary key yang dipilih. Jadi yang bisa dirubah datanya misalkan nama barang, harga, dan stok berdasarkan primary key yang dipilih, yaitu kode barang. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Update barang set nm brg sama dengan tanda petik 1, yaitu adalah var1 misalkan ya, variabel 1 ya. Var1 ini maksudnya variabel 1 koma ya. Ya, jadi bisa di sini aja boleh. Koma. Kemudian ada kode harga sama dengan var2 ya, tanda petik koma, kemudian ada stok sama dengan var3 Nah, kita akan menggunakan where ya, berdasarkan apa nih? Kita rubah ini berdasarkan apa? Where kode barang kd underscore brg sama dengan var4. Nah, ini adalah fungsi SQL update. Jadi ketika update bentuknya adalah seperti ini. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara merubah ini menjadi codingan Java, di mana variabel-variabel ini nanti selain variabel
dia akan dijadikan string. Ya, jadi dia akan berbentuk string. Atau yang sebelah kirinya adalah petik 2 dan sebelah kanannya petik 2 selain variabel. Dan variabel ini akan digabungkan. Nah, untuk menggabungkan antara variabel dengan string butuh tanda plus di sini seperti ini. Ya, oleh karena itu kita akan bentuk ini. Jadi supaya rapi, ingat kita akan meng-enter setiap atribut ya. Jadi misalkan di sini kita enter. Nah, misalkan kita jadi seperti ini. Kalau ingin memecah string seperti ini caranya, kita kasih petik di awal dan kita akan pecah di mana nih? Nah, dalam pecahan ini harus kasih petiknya 2 kali ya. Misalkan ingin pecah di sini boleh atau di sebelah sini boleh. Ya. Nanti berikan tanda petik 2 kali. Misalkan seperti ini. Ya. Setelah itu di tanda petik seperti ini ya. Di tengah-tengahnya kita berikan tanda plus. Nah, kemudian kita enter seperti ini jadinya. Berikutnya adalah ini variabel ya. Nah, ini ada petik 1 ya. Ini sampai petik 1 ini dia bentuknya string. Ingat, string itu diawali dengan tanda petik 1 dan diakhiri juga tanda diawali dengan tanda petik 2 dan diakhiri juga tanda petik 2. Maka di sini karena variabel 1 suatu variabel atau suatu atribut nantinya, maka ini kita harus pisahkan menggunakan tanda plus langsung. Jadi pertama kita buat dia menjadi string dulu untuk bagian yang sebelah sini. Kemudian kita gabungkan dengan variabel 1 diberikan tanda plus di sini. Oke. Ya. Nah, untuk membuatnya rapi, ingat di sini ini kita berikan tanda petik 1 supaya dia jadi string. Nah, kita akan pisahkan ini ya. Koma ini ya. Jadi supaya rapi, kita pisahkan koma ini dengan petik 2 kali ya. Terus kita berikan tanda plus ya. Untuk apa plus? Jadi plus itu digunakan untuk menggabungkan string dengan string atau string dengan variabel. Jadi hasilnya akan sama ketika kalian memberikan tanda petik plus petik di dalam suatu string. Ya, itu akan sama hasilnya. Jadi hasilnya akan sama ketika kalian berikan petik plus petik. Ya, kemudian kalian bisa enter di tanda plus seperti ini. Oke. Ya, supaya rapi, misalkan di setelah tanda plus atau sebelum tanda plus bisa kalian berikan spasi. Ya, jadi ingat yang boleh diberikan spasi hanya setelah tanda plus atau sebelum tanda plus. Nah, kalian tidak boleh mengurangi spasi seperti ini nih. Ketika ada set spasi, jangan dikurangi. Kenapa demikian? Karena nanti ketika dia ditranslate menjadi bahasa SQL, yang terjadi adalah si set akan bergabung dengan nama barang. Jadi set nama barang, di mana fungsi set nama barang itu tidak ada. Yang adalah set spasi nama barang. Itu baru bisa dibaca. Kalau set nama barang tidak ada. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di sini ada lagi ya, seperti tadi. Nah, setelah tanda petik ini 1, kita kasih petik 2 dan plus. Ya, ini boleh dikasih spasi supaya rapi. Oke. Oh ya, ini lupa tadi setelah variabel pun kita harus plus. Jadi supaya bergabung mereka harus diberikan plus. Jadi seperti ini. Sama halnya seperti itu, ini kita kasih plus. Kemudian kasih petik 2 di sini dan petik 2 di sini serta tanda plus lagi. Kemudian kalian boleh enter. Kalian boleh enter sebelum petik 2 di sini dan tanda plus. Kalian boleh enter sebelum tanda plusnya. Oke, jadi seperti ini. Hal yang sama, kita spasi dulu. Kita kasih petik 2 di sini. Kemudian, kita berikan petik di sini ya. Jadi, di sini kita berikan petik 2 di sini. Oke. Terus kita berikan plus di sini. Dan ini biar rapi, saya spasi juga. Kita kasih plus lagi di sini. Dan sama halnya. Petik 1. Oh iya, salah. Nah, ini ada petik 1 di sini. Nah, ini kita petik 2.
bisa di kiri dan di kanannya kita kasih tanda plus di sini. Oke. Nah, jadi akan seperti ini. Nah, kalau kalian lihat ini tuh, ya lihat bentuk ini sangat mirip dengan bentuk ini. Ya. Terlihat sangat mirip antara bentuk ini dengan bentuk ini. Ya, jadi bentuknya akan sangat mirip sekali ya antara ini dengan notepad ini ya. Sangat mirip ya. Lihat di sini strukturnya akan sama, berbeda hanya sedikit di bagian bawah. Oleh karena itu sebenarnya, nah ini hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini, di mana nanti setiap variabel ini disesuaikan dengan variabel yang ada di sini. Nah kebetulan nama variabel yang kita gunakan sama dengan nama atribut, sehingga kita cukup menyamakan ya variabel satu nama barang dengan nama barang seperti ini. Oh ini belum ya. Ya ini ada yang kurang. Yang kurang adalah variabel 4 juga kan merupakan string. Dan ini pun where ini adalah string. Sehingga harus dipisah. Seperti halnya yang lainnya. Ya, saya lupa. Maka ini mau kasih tanda petik 2 di sini. Kasih tanda petik 2 di mana ya? Di sini. Oh, dikasih tanda spasi ya di kiri. Nah, jadi sebelum where itu jika bisa diberikan spasi. Kenapa? Karena nanti setelah tanda petik di sini seharusnya ada spasinya atau bentuknya enter tadi ya. Oleh karena itu harus dikasih spasi di sebelah kiri dan sebelah kanan where ya supaya tidak rapat dengan atribut yang lainnya ya untuk mencegah kesalahan di masa depan ya. Oke, jadi where ini kasih spasi kiri dan kanan, petik, kemudian kita kasih tanda plus ya. Kita enter seperti tadi. Nah, ini juga jangan lupa dikasih tanda plus seperti ini. Where, nah ini kasih tanda plus juga, kasih tanda petik 1. Nah, ini dikasih tanda petik di sini, petik 2. Oh, ini petik 2 ya, petik 2 maksudnya. Dikasih petik 2 seperti ini. Oke. Ini kita kasih tanda plus, ya, bisa dispasi biar lebih rapi. Dan ini pun kita kasih tanda plus supaya rapi, kita kasih spasi. Dan yang terakhir ini kita kasih petik 2 di sebelah kiri dan petik 2 di sebelah kanan. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah fungsi update yang terjadi ketika kita merubah codingan MySQL menjadi codingan Java. Oh, ini plusnya cukup yang di bawah. Tadi berlebih ya. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, jadi ini yang benar, ini sudah benar. Jadi ini hasil codingan query update yang diterjemahkan dari bentuk SQL ke bentuk Java. Nah, tinggal ditambahin nanti ini dirubah menjadi variabel-variabel yang digunakan. Ya, jadi ini bisa, ini misalkan var1 dijadikan nama barang nm brg, yang var2 dirubah menjadi harga, var3 dirubah menjadi stok, dan var4 ini menjadi kode barang. KD_BRG. Nah, ini bisa kita return ya ke dalam codingan ya. Nah, cara yang lain adalah kalau misalkan kalian sudah mengerti pembentukan query seperti ini atau ke depannya ini cukup dilihat atau dihafalkan saja arsitekturnya. Ke depannya kalian bisa menggunakan yang sudah kalian buat. Nanti akan dicontohkan di model-model berikutnya. Tapi model pertama kita harus buat dulu ya. Jadi misalkan seperti ini. Jadi kita buat query-nya sekarang, fungsinya untuk memanggil query ini. Jadi langkah berikutnya adalah kita membuat fungsi untuk memanggil query yang kita sudah buat tadi barusan. Ya, misalkan kita karena itu query update, kita buat misalkan string to public ya. Jadi untuk membuat fungsi di depannya kita berikan namanya visibility. Visibility itu ada 3 pada umumnya, yaitu adalah ada public, ada protected, dan ada private. Nah, penjelasannya bisa kalian cari di Google. Sebenarnya kalau misalkan sekarang tuh mungkin ada 4 visibility. Dan ada visibility void atau tanpa visibility.
Ya, tapi yang digunakan di Java itu ada 3, public, protected, dan private. Nah, untuk fungsi yang bisa dipanggil di objek lain atau kelas lain, itu kita menggunakan visibility public. Jadi public, string, kemudian adalah to update. Ya, buka kurung, tutup kurung, kurung perawal buka, kurung perawal tutup. Nah, ini akan menjadi bentuknya seperti ini. Karena dia bentuknya string, dia akan meminta suatu return. Kita buat return. Nah, kopikan codingan yang sudah kita translate tadi dari bahasa SQL menjadi bahasa Java. Ini bisa copy. Ctrl C. Terus kalian Ctrl V. Jadi, nah supaya rapi ini dikasih enter. Nah, jadinya akan seperti itu. Nah, jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, cara lain membuatnya adalah kita mengolah data sebenarnya ini bisa dibuat tadi ya tanpa membuat translatean. Kita bisa mengolah dari toString. Di mana ini kita bisa kopikan dari sini. Ya. Baris pertama dan baris keempat diketik. Jadi kalian cukup mengetikkan ini baris pertama dan baris keempat ya. Di mana 3 baris di sini ini sama dengan 3 baris yang ada di sini. Ya, kalau kalian lihat ini sama persis. Ya. Bedanya adalah nama barang di depannya tidak ada koma ya. Yang harus kalian rubah itu kenapa di depannya tidak ada koma? Karena yang pertama ya atau atribut pertama tidak perlu tanda koma. Jadi atribut yang menggunakan tanda koma adalah atribut kedua dan ketiga ya dalam set. Jadi setelah set ini tidak perlu tanda koma, tapi langsung nama atributnya sehingga tidak perlu tanda koma untuk bagian pertama. Jadi cukup kopikan 3 baris yang ini, hapus tanda koma di depannya, ya, taruh simpan atau taruh di tulisan update barang set. Kemudian kita tambahkan tulisan plus ya ini seperti ini spasi where spasi yang dikasih tanda petik 2 di depan dan di belakangnya. Dan terakhir kita kopikan baris yang pertama ini. Ya, kopikan di sini. Dan kurung perawalnya dihapus. Ya, ini tidak digunakan dan yang barang pun tidak digunakan. Huruf pertama diganti jadi update barang set. Ya, bagian baris kedua sampai baris keempat adalah kopian dari baris ketiga dan sampai kelima. Terus kita tambahkan where, ya. Kemudian yang baris terakhirnya adalah kopian dari baris kedua yang ada di toString, ya. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya ini tuh nggak perlu diketikkan kayak tadi dibuat dari awal, tapi kita bisa mengkopasnya atau mengkopikan dan memodifikasi dari toString yang ada di atas jika sudah dibentuk seperti ini, ya. Lanjut, kalau sudah kita simpan. Selanjutnya adalah kita membuat toDelete. Ya. Jadi kita membuat toDelete. Ya, jadi kita buat string delete, kita langsung saja buat ya. Jadi kopas dari toUpdate ya supaya lebih cepat. Ya, jadi karena bentuknya akan mirip. Ctrl C, kita paste. Kita rubah tulisan toUpdate menjadi toDelete. Nah, ini sebenarnya caranya sama ya karena sudah dibuat. Tadi sudah dicontohkan cara mempartisinya. Kalian bisa partisi sendiri jika ingin belajar atau kita langsung saja ya. Jadi kita di sini tulis delete, ganti. Fungsi pertamanya diganti menjadi delete from barang. Delete from barang. Nah, ini tidak perlu nih. Jadi ini cukup dihapus yang 3 baris ini di ini ya. Jadi delete from barang. Where kode barang sama dengan apa. Nah, untuk delete cukup seperti ini. Ya. Berikutnya kita akan membuat fungsi insert ya. Fungsi insert kita copy dari update bisa supaya lebih cepat. Ctrl C. Kemudian Ctrl V di sini kita ubah menjadi to insert.
insert. Nah, fungsinya kan insert into barang values, di mana kita tidak kita bisa memisahkan antara atribut dan atribut dengan values-nya, ya. Tapi yang kita gunakan di sini yang simple. Nanti untuk yang lebih kompleksnya kalian bisa buat sendiri atau cari sendiri. Ya, kita akan buatnya yang sesimpel mungkin saja. Ya, karena ini digunakan untuk pemula. Ya, jadi kita buat insert into barang. Ya, dengan codingannya insert into barang. Nah, setnya ini kita tidak menggunakan variabelnya, ya, sehingga kita langsung ke values. Sebenarnya kita bisa insert into barang, nama atribut yang kita ingin insert, kemudian kita masukkan values-nya. Tapi di sini kita tidak menggunakan atribut yang digunakan, karena akan kerja 2 kali. Oleh karena itu kita langsung ke values. Nah, kita ambil ini salah tadi, kopinya seharusnya dari toString. Karena dia kalau yang namanya values itu harus berurutan dari atribut pertama hingga atribut yang terakhir. Jadi tidak boleh posisinya ngacak. Ya, jadi harus disesuaikan. Kalau atribut pertamanya kode barang, atribut keduanya nama barang, atribut ketiganya harga, dan atribut keempatnya stok, posisinya harus sama. Oleh karena itu kita copy dari sini. Copy, Ctrl C. Kita pastekan di to insert. Ini hapus aja, ya. Hapus semua, ya. Ctrl V. Nah, ini kita kasih titik koma, ya. Oke. Berikutnya adalah kita hapus ini nih, ya. Jadi pertama di sini kasih kurung kurawal buka, ya, dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Seharusnya di sini ada kurung kurawal tutup. Biar rapi, kita kasih dia kurung kurawal tutup. Oke. Jadi ada kurung kurawal buka dan kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup. Nah, karena kita langsung values, kita langsung ke petik 2 yang ada di sini. Jadi ini kode barang yang ada di sini, atribut-atribut yang ada di dalam string, ini bisa kalian hapus. Ini hapus. Ini koma. Nah, yang dihapus saja atributnya saja, komanya tidak perlu dihapus. Ya, jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, oke. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini untuk insert. Ya, jadi ini adalah to insert. Ya, ini codingannya akan menjadi seperti ini. Ya, jadi bisa kalian lihat. Nah, ini saya geser. Nah, ini bisa kalian sebelum lanjut ke select, bisa kalian lihat sini, bisa kalian pause atau kalian print screen. Ya, setelah jadi, kita bisa simpan. Ya. Nah, ini adalah query insert update delete. Nah, selain itu di dalam SQL pun ada namanya select. Ya, select itu untuk mencari data atau mengambil data dari database. Nah, hal itu akan ditambahkan berikutnya. Jadi setelah disimpan, ya, atau setelah kalian kerjakan ini, di bawahnya kita tambahkan query select. Ya, yaitu to select dan to. Jadi kita akan menggunakan dua. Jadi kita bisa menggunakan query searching. Ya, jadi misalkan ada to select dan to searching. Ya, sebenarnya select ini bisa dibagi menjadi 2. Select berdasarkan atribut tertentu atau select atau select tanpa atribut. Makanya supaya yang select tanpa atribut kita buatnya dengan nama to select all. Ya, jadi kita buat, ya, bisa buat langsung saja public string to select all. Ya. Ini boleh. Kemudian kita buat return return. Nah, karena to select all ini tidak menggunakan atribut apapun, boleh langsung seperti ini. Select bintang from barang. Seperti itu, titik bawah. Nah, ini adalah fungsi to select all.
selain to select all, kita bisa searching. Nanti bisa kita mencari nilai-nilai yang ada pada suatu barang tersebut. Ya, jadi misalkan kita ingin mencari barang yang harganya sekian atau stoknya sekian, yang kode barangnya sekian atau yang nama barangnya sekian. Nah, ini kita bisa buat fungsinya jadi menjadi to search ya. Bisa kita buat fungsinya menjadi to search ya, kita buat miripin karena mirip kita buat dari sana to search. To search. To search. Nah, ini untuk pencarian fungsinya ya. To search. Nah, ini karena kita ingin mencari berdasarkan suatu nilai, maka kita buat dia ada inputannya. Untuk membuat suatu fungsi ada inputannya, kita memberikan parameter di antara kurung buka dan kurung tutup setelah nama fungsi tersebut. Di sini kita buat misalkan string, kita berikan parameter string variabel. String variabel. Ya udah. var. Jadi ada variabel, di sini ada variabel yang digunakan untuk mencari. Nah, ini kita bisa lanjutkan dari sini ya, return, kita kasih dia tambah-tambahan ya. Tambahan yang diberikan adalah plus ya, misalkan. Ini kita kasih spasi ya. Seperti biasa, kita kasih kode where di sini, Ctrl C. Di bawah barang ini karena kita ingin mencari, atau di sini karena di sini sudah ada spasi, di atas tidak perlu lagi. Ya, jadi seperti ini. Nah, berdasarkan apa pencariannya? Berdasarkan var, maka kita buat seperti ini. Where misalkan, nah, karena ini kan menggunakan mirip ya bentuknya, sama seperti ini ya. Maka kita pakainya seperti ini aja. Kita copy yang di sini. Ya. Copy yang to string ini, copy. Terus kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Masih, apakah sudah benar belum? Nah, di sini karena pencarian ini kita tidak menggunakan sama dengan ya, melainkan menggunakan like. Ya, like itu apa? Jadi mirip ya. Like ya, spasi. Nah, supaya mirip kiri kanannya harus kita rubah. Misalkan di sini kasih persen. Ya, jadi artinya apa? Jadi si kata-kata var ini boleh di tengah, di depan atau di belakang. Maka kita kasih ke persen di kiri dan di kanannya. Ya, di kiri dan kanannya kasih persen. Persen itu artinya apa? Bebas. Jadi depannya boleh apapun, belakangnya boleh apapun. Yang penting ada kata-kata var. Apakah boleh sama juga kalau misalnya tidak ada apa-apa? Boleh. Ya, jadi ada apapun boleh, apalagi tidak ada apa-apa. Jadi bisa eksak nilai bisa, beda sedikit bisa. Jadi mencari itu nggak perlu sama persis. Yang penting ada kemiripan. Oleh karena itu kita kasih persen di kiri dan di kanan. Seperti ini. Nah, ini kode barang kita ganti var. Oke, sama di bawah. Nah, tanda koma diganti menjadi n. Ya, n. Sama di bawah juga ya. Tanda koma diganti menjadi or. Oh, salah, bukan n tapi or. Or. Yang atas juga or. Or. Ya, jadi tanda koma yang ada di bawah diganti menjadi or. Or seperti ini. Oke. Sama hal berikutnya adalah dikasih persen di kiri dan di kanan. Setelah tanda petik 1. Ya, persen di kiri dan persen di kanan. Jadi bentuknya akan jadi seperti ini. Persen di kiri dan persen di kanan. Seperti ini. Kemudian persen di kiri di sini. Dan persen di kanan seperti ini. Jadinya akan menjadi seperti ini. Ya. Sudah, ini sudah. Ya, jadi nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Dan ingat, yang dicari itu berdasarkan variabel yang diinputkan, yaitu var. Ya, pencariannya berdasarkan var, maka semua atribut ini kita ganti jadi var. Nah, var.
Nah, oke. Nah, setelah ini maka fungsi-fungsi query yang ada di barang sudah selesai. Tapi barang ini masih belum bisa berdiri sendiri atau belum bisa digunakan. Kenapa? Jadi ingat, suatu objek, suatu kelas itu bisa digunakan ketika telah memenuhi kriteria-kriteria yang ada di Java. Ya, setidaknya mereka memiliki konstruktor, ya, setter and getter untuk mendapatkan datanya. Jadi ada bagaimana suatu barang itu dibuat, bagaimana suatu barang itu datanya diberikan, dan bagaimana suatu barang itu datanya bisa diambil. Ya, jadi minimal ada seperti itu yang disebut dengan POJO tadi. Ya, jadi oleh karena itu ini belum bisa. Nah, tapi apakah harus dibuat sekarang? Nah, nanti gini. Karena ini kita telah membuat template, ya, template. Maka template ini jangan dulu kalian tambahkan konstruktor, ya, getter and setter terlebih dahulu. Jangan. Kalau kayak gitu nanti kita akan kerja berkali-kali. Nah, cara tersimpel adalah kita buat dulu semua model yang terhadap database yang kalian gunakan. Ya, jadi misalkan database-nya, tabelnya ada 10, kita buat dulu modelnya ada 10. Dan terakhir, baru kita buat pojonya. Kenapa pojo dibuat terakhir? Karena kita tidak perlu ngetik mereka. Ya, pojo itu tidak perlu diketik, cukup di generate. Nanti akan dicontohkan. Nah, karena kita akan membuat model-model yang lain, ya, jadi kita akan membuat, kita bisa membuat mereka berdasarkan barang yang telah kita buat. Jadi mereka tuh sebenarnya tidak perlu diketik ulang semuanya, ya. Sambil kalian bisa ini, ya. Jadi dikerjakan, ya, atau diketik di print screen atau di pause buat seperti ini, to select dan to search. Ya, jadi kita nggak perlu lagi tuh, ya, mengetikkan mereka semua dari awal. Nah, caranya adalah seperti apa supaya lebih cepat, ya. Jadi, oh ya nih, lupa. Astagfirullahaladzim. Jadi ininya sama dengannya lupa diganti jadi like, ya. Jadi sama dengannya lupa diganti jadi like. Maaf. Nah, udah. Jangan lupa sama dengannya diganti jadi like. Ya. Oke, nah jadi itu, ya, seperti itu. Jadi nanti kalian nggak perlu lagi tuh mengetikkan semuanya ini dari awal. Ya, ini sudah menjadi suatu template yang bisa digunakan untuk model-model lainnya. Ya, jadi ini tuh bisa dijadikan acuan atau template yang digunakan untuk model-model lainnya. Jadi sebelum kalian membuat pojo, ya, konstruktor, ya, jadi terlebih dahulu kalian buatkan dulu model-model lainnya yang ada dalam database. Nah, ingat yang dicontohkan di sini ada 4. Ya, jadi setelah barang kita akan membuat model, misalkan model apa nih? Setelah barang kita membuat model setelah barang kita akan membuat model supplier, ya. Nah, kebetulan di sini atributnya ada 4. Ya, jadi kebetulan atributnya ada 4 sama dengan barang, ya. Jadi gimana caranya? Begini caranya. Kita buat kelas baru dengan nama yang sama. Jadi kita buat kelas baru. Oh ya, ini sebelumnya kalian bisa ketikkan lagi, ya. Jadi tadi diganti sama dengannya menjadi like, ya. Kemudian kita buat kelas baru dengan nama yang sama. Ya, jadi kita buat Java class. Namanya sama seperti yang tadi ditabelkan, yaitu supplier, P-nya 2. Ya, supplier P-nya 2. Kalau sudah kita finish. Nah, ini kalian bisa kopikan semua yang ada di barang, ya, Ctrl A. Jadi kalian copy semua yang ada di barang, Ctrl C. Kemudian kalian taruh ke supplier, Ctrl A, delete. Ini dihapus saja. Jadi supplier ini bisa kalian kosongkan. Kemudian kalian ketik Ctrl V. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian bisa tekan Ctrl H. Jadi kalian bisa tekan Ctrl H, CTRL. Ya, jadi CTRL ditekan lama, kemudian tanpa dilepas kontrolnya, kalian tekan Ctrl H. Kalian tekan huruf H. Jadi setelah kalian tekan tombol kontrol, ya, kalian tekan huruf H.
ya, akan muncul find what and replace with. Nah, find what, apa yang ingin kita rubah? Nah, tabel sebelumnya adalah tabel barang. Oleh karena itu kita akan merubah barang. Nah, di sini yang tadi makanya saya ketikkan dari tadi tabel itu diganti menjadi hurufnya huruf besar ketika supaya tidak perlu mereplace 2 kali, ya. Jadi barang huruf B-nya besar di-replace dengan supplier. Supplier, ya. Supplier dengan P-nya 2. Supplier dengan P-nya 2. Setelah ini kita bisa ketikkan replace all. Ya, jadi setelah kontrol H, tadi ya kontrol H, jadi CTRL ditekan lama, kemudian tekan H sambil menekan kontrol tadi, jangan dilepas, akan muncul seperti ini. Terus ketika nama kelasnya, ya, jadi nama kelasnya apa tadi? Kelas barang akan kita ganti dengan kelas supplier. Terus bisa dipilih replace all. Oke, seperti ini. Maka nanti tulisan-tulisan barang akan berubah menjadi update supplier, delete from supplier, ya, insert into supplier, select bintang from supplier, dan select bintang from supplier. Ya, seperti itu. Jadi akan terganti. Nah, atribut pertama digantikan juga dengan atribut pertama. Jadi atribut pertama yang ada pada barang dirubah juga jadi atribut pertama yang ada pada supplier. Nah, atribut yang pertama yang ada pada barang adalah kode barang. Atribut pertama yang ada pada supplier adalah kode supplier. Kita tinggal ganti tulisan kode barang atau KD BRG menjadi atribut pertama pada supplier, KD SUPP. Nah, tinggal kita pilih replace all. Ya. Berikutnya adalah atribut kedua pada barang, nama barang kita gantikan dengan atribut kedua pada supplier, yaitu nama supplier. Nama barang NMBRG digantikan dengan nama supplier NM sub. Terus kita replace all. Ya. Dan yang ketiga adalah harga. Kita ganti jadi atribut ketiga, yaitu adalah alamat. Oh, salah ya. Maaf tadi ini salah ya, kode sub. Ulang-ulang. Oke, jadi seperti ini. Jadi yang diganti itu di supplier ya, tadi salah. Jadi ulang. Jadi nama barang diganti jadi nama supplier, replace all. Kemudian kode barang. Kode barang diganti jadi kode supplier, replace all. Ya, terus kemudian harga dirubah menjadi alamat. Harga dirubah menjadi alamat. Alamat kalian pilih replace all. Dan yang atribut keempat stok juga dirubah menjadi atribut keempat di supplier, telepon. Maka stok kita rubah menjadi telepon. Terus pilih replace all juga. Nah, selesai. Jadi untuk supplier sudah selesai. Nah, itu kalau atributnya sama. Bagaimana dengan yang jumlah atributnya berbeda? Seperti user dan akun. User itu lebih banyak, sedangkan akun lebih sedikit. Bagaimana caranya? Sama, cuma nanti akan ada penambahan ya atribut terakhir dan atau pengurangan atribut. Nah, caranya seperti ini. Kita buat yang lebih banyak terlebih dahulu, yaitu adalah tabel user. Ya. Jadi kita buat yang lebih banyak terlebih dahulu. Ya. Jadi ntar akan jadi seperti ini. Ya.
sudah berubah kode sub ya, nama sub, alamat telepon ya, dan lain-lain. Oke, jadi sudah jadi seperti ini ya. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat yang lebih banyak, yaitu Java class lagi. Klik kanan di model ya. New Java class, namakan dengan nama tabel yang baru, tabel user. Oke. Kalau sudah di finish, terus kita kopikan, bisa dari barang, dari Java barang maupun dari supplier. Kita copy tabel user kita, model user kita hapus terlebih dahulu, terus kita paste ya. Setelah jadi seperti ini, seperti biasa ya, kita kontrol H lagi, Ctrl plus H. Nah, kita cari huruf nama tabel dulu, atau nama kelasnya dulu yang akan kita rubah. Pertama, kelas yang kita rubah ini kan kelas barang ya. Di sini nama kelasnya kelas barang. Kita akan rubah menjadi kelas user, di mana U-nya huruf besar. User. Terus kita pilih replace all. Oke. Berikutnya sama, kode barang di sini ya. Jadi KD_BRG akan kita replace dengan ID. Ya. Akan kita replace dengan ID. Terus pilih replace all. Oke. Terus berikutnya adalah ID user. Atribut berikutnya nama barang, NMBRG. NMBRG kita akan replace menjadi ID underscore user. Ya. Oke, replace all. Kemudian di sini ada NM user. Berarti harga ya. Harga diganti jadi NM user. Replace all. Kemudian stok diganti jadi hak akses. Stok dirubah menjadi hak akses. Benar seperti tulisannya? Oke, benar. Maka replace all. Nah, di sini kan sudah 4-4-nya ya. Karena sudah 4-4-nya, maka kita tambahkan satu di bawah, yaitu adalah pas. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Di sini kita tambahkan atributnya dulu sebelumnya. Di belakang hak akses kita tambahkan atribut yang namanya pas. Oke, jadi kita tahu atribut yang namanya pas. Nah, setelah tulisan hak akses ya, nah karena inilah, jadi setelah tulisan hak akses ini seperti ini, kita copy ini saja yang paling bawah, kita kopikan ke bawahnya. Namun yang paling bawah bukan lagi hak akses ya, karena tulisannya telah diganti menjadi ditambahkan atributnya menjadi pas ya. Tambah atribut baru yaitu pas. Jadi hak akses yang paling bawah ini kita ganti menjadi pas karena menambahkan atribut baru dengan nama pas. Pas ya, password. Oke, pas. Sama. Di sini juga sama. Kalau jika bertemu dengan atribut keempat ya, di copy saja, ditambahkan di bawahnya ya, diganti ini hak akses menjadi pas karena yang paling bawah adalah pas. Hak akses ini juga diganti menjadi pas. Dan berikutnya ini ya, ada hak akses, kita copy, Ctrl C, kita pastekan di sini. Hak akses di sini menjadi pas. Dan ini ya di sini ya. Kita copy, Ctrl C. Di sini menjadi pas. Jadi seperti itu. Ya, sudah. Jadi kalau misalkan lebih, maka kita akan menambahkan di atribut yang paling terakhir ya. Jadi setelah atribut keempat ditambahkan atribut kelima ya. Jadi setelah ada tulisan atribut keempat tambahkan atribut kelima. Nah, jika kalian membuatnya seperti ini dari awal, kita tidak perlu rumit untuk menambahkan suatu atribut baru ya. Jadi kalau misalkan codingannya sudah rapi sejak awal, kita tidak perlu
rumit untuk menambahkan atribut atau mengurangi atribut baru. Cukup menghapus salah satu atau menambahkan salah satu di belakang atau di depannya, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah jadi, ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah kalau misalkan datanya kurang, misalkan kayak tabel apa itu? Tabel akun. Yang tadinya 4 ya barang atau user 5, akun hanya 2. Ya, bagaimana caranya? Ya, sama seperti yang lain, kita buat dulu kelasnya, ya. Klik kanan di model, new Java class. Oke. Berikan nama akun. Terus, seperti biasa, kopikan dari mana saja yang sudah jadi. Saya akan kopikan dari barang lagi, biar sama. Oke, kita copy, terus di akun, kita Ctrl A, ya, kita hapus. Ya, kopikan yang dari barang seperti ini. Ya. Nah, kita ganti namanya, tadi barang, ya, seperti biasa, Ctrl H lagi. Ini barang, barang kita ganti. Barang kita ganti menjadi akun. Akun. Ya. Kita replace all. Kode barang, yang nama pertama ini, kode barang, KD BRG, atau kode barang kita ganti menjadi atribut pertama yang ada di sini, yaitu nomor akun. Nomor akun. Kita replace all. Dan yang terakhir yaitu adalah nama barang kita ganti menjadi nama akun. Nama barang NMBRG kita ganti menjadi NM akun. Apakah sesuai? Oke, benar. Tinggal di replace all. Nah, setelah itu kan karena atributnya cuma 2, atribut ketiga dan keempat ini pokoknya yang mengandung kata harga dan stok satu baris kita hapus. Nah, seperti ini. Jadi kita hapus dulu nih atribut yang harga dan stok. Ya. Kemudian ini harga stok juga kita hapus. Ya. Oke, sudah dihapus. Ini juga harga stok kita hapus. 2 baris. Ya, seperti ini. Yang ini juga harga stok kita hapus, 2 baris. Dan ini juga ada harga sama stok kita hapus, 2 baris. Nah, maka jika sudah semua tabel SQL-nya telah terbentuk, atau semua model telah terbentuk yang ada SQL-nya, ya, baru kita akan menggunakan Flojo tadi. Jadi kita ini tuh tabel-tabel ini sekarang ini masih belum bisa dipakai. Supaya bisa dipakai kita tambahkan yang tadi Flojo, fungsi-fungsi Java Alt yang digunakan untuk mengisi data, membentuk data, dan mengambil data. Caranya gimana? Pertama, kita boleh dari akun, ya. Posisikan kursor di bawah atributnya. Ya, jadi posisikan kursor di bawah atribut seperti ini. Kemudian klik kanan generate. Ya. Jadi klik kanan di bawah. Jadi posisikan kursor kalau bisa dikasih space antara string dengan toString, ya. Jadi dikasih space seperti ini, kemudian diklik kanan, pilih insert code, atau kalian bisa ketikkan alt insert. Ketik alt insert atau pilih insert code. Pertama adalah konstruktor. Nah, ini konstruktor ini adalah pembangun. Nah, namanya konstruktor, membangun. Ya, orang yang membangun. Sesuatu yang membangun. Kita pilih aja. Pertama, kita pilih yang kosong atau select none. Ya, jadi jangan ada yang diklik, jangan ada yang dipilih, generate. Kita buat lagi konstruktor. Ya, insert code atau alt insert, klik kanan. Ya, langkah berikutnya kita klik kanan lagi, alt insert atau insert code, pilih lagi konstruktor, tapi kali ini kita select all atau di checklist semua. Ya, di checklist semua. Generate. Dan yang terakhir, klik kanan, insert code, kita pilih getter and setter. Pilihannya adalah getter and setter. Jadi diklik kanan, ya, insert code,
pilih getter and setter. Kalau saat ini kita checklist semua. Boleh langsung generate. Ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk semua model yang kita buat. Ya. Ini kita simpan. Nah, ini udah bisa berdiri sendiri. Saat ini, model ini sudah bisa berdiri. Maksudnya sudah bisa digunakan oleh kelas lainnya. Ya. Gunakan hal yang sama seperti misalkan ke barang. Ya. Jadi, ini di klik kanan, ya kita enter, kita coba lagi ya. Sama ya semuanya. Jadi sama caranya. Klik kanan di antara string dan override ini. Pilih insert code, konstruktor kosong semua, generate. Kemudian klik kanan lagi di sini, di atas override, insert code, konstruktor. Checklist semua, ya bisa di checklist semua di sini. Kalau malas bisa klik select all yang ada di sini kalau ada. Ya, generate. Dan yang terakhir kita tambahkan insert code, getter and setter. Kita checklist semua atau pilih select all, generate. Kalau sudah disimpan. Selanjutnya untuk membuat supplier. Oke, sama ya. Jadi di atas sini, di antara string dan ini, kita pilih insert code. Ya, konstruktor kosong semua, generate. Klik kanan lagi, insert code. Konstruktor, kita checklist semua atau select all, boleh. Kalau ada. Kalau tidak ada, bisa di checklist semua saja. Dan yang terakhir, insert code, getter and setter. Ini di checklist semua. Generate. Kalau sudah, bisa disimpan ya. Ini sudah jadi supplier. Dan terakhir ini adalah user. Ya. Sama, posisikan kursor di antara override dan string. Klik kanan, insert code. Konstruktor kosong semua, generate. Klik kanan, insert code. Konstruktor checklist semua atau select all, generate. Dan yang terakhir, klik kanan, insert code, getter and setter. Di checklist semua, select all, terus pilih generate. Nah, ini sudah jadi. Ya. Nah, jadi untuk part 1 cuma sampai sini. Ya. Jadi jika ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar atau tanya dosen kalian. Ya, jadi untuk part 1 hanya sampai seperti ini. Kemudian nanti untuk model-model lain atau tabel-tabel lain yang tadinya ada di slide, tolong dikerjakan ya supaya apa? Supaya kalian latihan, jadi supaya tahu tingkat kesulitan membuat tabel dan model ini. Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas jika telah menonton tutorial kali ini. Ya, saya cukupkan sekian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.